السلام عليك زين الأنبياء apa aja saya udah masuk saya lagi masjid ngomong hari ini malam Senin kajian rutin ada banyak al-Muqtadiin bertempat di Bapak Uslan Haryanto. Ya, jangan lupa ngaji ngopi sama ngerokok. Nanti balik ya. السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. قال المعلم رحمه الله تعالى بعلومه وعنبئه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم افتح لنا همتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك الجلال والإكرام. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Uslan Haryanto beserta keluarganya. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan. Amin. Sama-sama kita hormati para orang tua kita, para guru-guru kita, para jamaah hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa hadir kembali, kumpul kembali dalam acara rutin kita pengajian malam Senin. Mudah-mudahan dengan segala niat hati kita, langkah kaki kita, duduk kita di tempat ini bersama-sama mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan diberikan kita ilmu yang manfaat dan barakah yang bisa menyempurnakan daripada ibadah-ibadah kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan walaupun diiringi hujan, nah inilah
suatu ujian ya, bagi orang-orang yang beriman. Nah, saya bersyukur alhamdulillah walaupun rintik-rintik hujan, tapi alhamdulillah kita kumpul di sini. Inilah suatu keberkahan Allah. Allah turunkan keberkahan yang begitu besar. Nah, kita diuji nih, hujan nih. Kan gitu tuh. Kalau udah hujan kan kadang-kadang malas. Nah, mudah-mudahan seterusnya kita biar kata hujan gede juga jangan pakai pada berhenti ngaji. Berangkat. Nyari payung. Berangkat. Itu pahala yang sangat besar. Nah, berani kita. Tuh. Berani namanya. Kewajiban kita soalnya. Tuh. Insya Allah mudah-mudahan Allah turunkan pada malam hari ini keberkahan di rumah ini. Kita semua yang hadir jadi segala kata kecepretan semuanya dan ini. Cepretan. Cepretan air hujan Tampias. cepretan air hujan berkah tuh. Jangan jadi penyakit. Dan insya Allah walaupun kita dalam artian hujan kumpul di sini, Allah turunkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah jauhkan segala pahala dari kampung kita. Ini yang bisa mencegah daripada pahala, ya ini perkumpulan kayak begini kita tuh. Nah, iya yang Allah jauhkan bala tuh perkumpulan-perkumpulan begini. Ada pengajian tuh, ada ilmu di situ. Nah ini tuh. Insya Allah. Marilah kita lanjut kembali daripada kajian fikih kita. Ya, kita masih di pembahasan batalnya sholat. Kita masuk kepada poin yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Watasi'uha bidarbatil muftirati. Utawi kang kaping sangane arba'a asyara bidarbaati muftirati iku tetep kalawan pukulan kang banget tuh. Ya, kalau bahasa kitab begitu tuh nyoret ya, utawi kang kaping sangane arba'a tuh Ikut tetep kalawan pukulan kang banget. Kanden saropakan itu bahasa kita. Hah? Bisa ngartinya nggak tuh? Kanden saropakan pokoknya udah. Nomor ke-9 dari 14 perkara batalnya sholat, yaitu mukul yang keras. Batal sholat tuh. Makanya kalau ada nyamuk jangan main keplak aja. Waduh. Ular. Ini mukul yang keras tuh. Jadi kalau misalkan apa-apa kita jangan itu mukul. Hati-hati pas lagi sholat. Itu batal sholat. Jadi pukulan yang kenceng. Ya, kenceng pukulan menurut kita adat bagaimana? Itu aja kan masing-masing bahasa bisa diterka sama kita. Wah kenceng banget mukul. Nah itu menurut adat segitu kenceng berarti itu kenceng namanya, keras. Wa asyiruha bi ziyadati ruknin fi'lin amdan. Utawi kang kaping asara terus saking asara arba'a tu bi ziyadati ruknin fi'liyin. Iku tetep kalawan uhi ruknin rukun fi'lin kang bangsa pagawean amdan hale maha-maha. Ngerti maha-maha? Maha-maha. Kong, apaan Kong? Maha-maha. Dan maha-maha kalau bahasa logat, bahasa kita mau sengaja. Tuh ya nomor 10 tuh. Jadi menambah rukun bangsa pekerjaan dengan sengaja itu batal sholat. Wa ilam yatma'inna lita'la'u bihi, walaupun tidak dengan tumanina tuh. Kenapa lita'la'ubihi? Karena dianggap main-main tuh, makanya jangan ditambah-tambah rukun pekerjaan. Na'am al-qudu wa huwa qadru tumaninati la mazada alaih kana jalasa ba'da qiyamin.
Tuh, jadi misalkan dari duduk dia itu yang sekedar tumanina, tuh bukan perkara yang dia menambahi terhadap kadarnya tumanina. Tuh seperti duduk dia sesudah berdiri gitu. Makanya jangan ditambah-tambah kalau sholat tuh. Jadi kalau makanya itu urusan-urusan ntar kalau nggak tahu mau itu nggak ada lagi nih ntar kesononya. Jadi disengaja-ngaja, makanya disengaja. Orang imam udah dia mah diri aja misalkan, atau misalkan ditambah-tambah sama dia. Suma sajadah la yufsidu shalah, terus dia sujud tuh yang tidak merusak kepada salatnya. Li'annahu ma'khudun bis salati tuh. Jadi sebab dari duduk tadi adalah diadatkan di dalam salat fi jalsatil istirahati, itu dikala duduk istirahat. Itu harus tahu tuh yang namanya duduk istirahat di dalam sholat. Sholat aja udah duduk istirahat, baris aja kita istirahat. Bacaan istirahat tuh. Wa qadza law jalasa an sujudi tilawatin, dan begitu pula seperti kalau duduk dia dari sujud tilawah. Tuli istirahati, karena duduk istirahat qabla qiyamihi, sebelum berdirinya. Tuh kalau ada tuh sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Nah, kalau lagi di dalam sholat ada sujud tilawah, nah, misalkan dia duduk dulu sebentar umpama di situ. Yang disebut duduk istirahat di situ. Maka itu kudu paham tentang sujud tilawah. Kok masih bisa itu? Nah itu kita udah bahas tuh sujud. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud sahwi. Nah itu udah paham itu. Sahwi jam. Sahwi. Kalau lupa. Masih pada inget kan? Sujud syukur apa jam? Syukur nggak dapat duit sejuta. Nah sujud tilawah apa jam? Tilawahnya dengan ayat. Jangan kaget lagi kalau kita sholat di mana-mana. Kalau di sini mah jarang. Tapi kalau di daerah Cikaduan itu biasa tuh, sholat Jumat berjamaah itu suka ada sholat sajadah. Nah, itu nanti sujud sujud tilawah. Itu setiap baca bacaan Quran yang ketemu ayat sajadah di situ, itu sunnah sujud tilawah. Wa mislul dzulusi inhina'u ila haddi raqi, dan itu juga seperti misalkan duduk adalah jongkok sampai batas orang yang ruku, min qu'udin, dari duduknya, liyatawaraka bi asna'i tasyahudil akhir. Tuh karena dia mau duduk tawarruk tuh di tengah-tengah tahiyat yang akhir. Aw liyabtarisa bil awal, atau karena ingin duduk iftiras di dalam tahiyat awal tuh. Jadi itu duduk ada di tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Kalau duduk di tahiyat awal namanya duduk iftiras. Beda tuh duduk iftiras sama tawarruk. Maka tahiyat awal itu disebut duduknya tawarruk. Itu sunnah. Jadi kalau kita duduk kayak begitu mendapatkan pahala sunnah. Enggak kayak begitu pun enggak jadi masalah, yang penting duduk tahiyat bacanya. Duduknya sila enggak apa-apa. Sujud sila. Kali gitu orang pas lagi tahiyat awal, orang-orang pada duduknya begitu, dia mah sila. Lah kagak mengapa, jangan pakai domelin. Yang samping. Yang penting wajib duduk. Tahiyat akhir itu wajib duduk. Itu orang lagi tahu kok. Tangkuruk dia. Lebih enak kali ya. Jongkok lagi. Ya kagak asal jongkok. Kan duduk, bukan jongkok. Orang wajib duduk tahiyat akhir, kan termasuk rukun sholat itu. Duduk tahiyat akhir tuh, duduk tahiyat akhir, makanya duduk. Ya, perkara duduk yang penting duduk, makanya disunahkan yang disebut duduk tawaruk. Yang satu dilewatin kakinya ke sono, yang satu dikebelakangin nyilang ke kaki kiri itu yang kanannya, baru ditekukin kakinya yang kanan. Nah itu duduk tawaruk.
Masa senior juga senior. Kalau satu tak. Baru diingetin tuh duduk kayak begitu. Ada duduk iftiras, ada duduk tawaruk, ada lagi satu duduk tarabu. Kalau duduk tarabu itu ditindihin kaki kiri sama kaki kanan. Tetap tarabu namanya itu. Jadi boleh seperti tarabu, tapi yang lebih afdal iftiras. Kalau ada tahiyat awal itu lebih afdalnya duduk iftiras. Beli kedengan Ini tengah. kopi gede. Habis 1000. Kalau fi'lin qaidul awalu. Nah, ucapan dari musannif pengarang kitab di sini. Jadi dari lafaz fi'liyin ini qaid yang awal, kalau amdan, dan juga ucapan lafaz amdan itu dari qaid yang keduanya. Wa huwa kaunu ziyadata li ghairi mutaba'ati wa li ghairi uzrin. Dan juga adalah terbukti adanya penambahan tadi terhadap selain makmum dan juga terhadap yang tidak ada uzurnya. Tuh. Jadi kebatalan di situ nanti tuh. Jadi kalau nggak ada uzur, makanya tadi dianggap sebagai main-main sholat itu. Orang udah duduk sekali atau ditambahin lagi duduknya, udah sujud misalkan atau ruku sekali, dia ruku lagi sekali lagi. Nah itu dianggap main-main. Makanya penambahan di sini terhadap selain makmum dan juga orang yang tidak ada uzurnya, gitu tuh yang jadi batalnya. Makanya makmum jangan main-main tuh. Orang imam belum ruku dia ruku lagi. Nah itu maksudnya. Makanya nggak ada di sini terhadap selain makmum tadi maksudnya. Kalau imam yang sengaja ngajak ke begitu, nah itu. Makanya kalau makmum sengaja ngajak begitu misalkan udah ruku dia ruku lagi, dia 2 kali ruku umpama. Nah itu namanya menambah. Fakharra tabikani li ghairi mutaba'ati. Nah kecuali dengan adanya tambahan adalah untuk yang tidak menurut kepada imamnya tuh, jadi nggak ngikutin imam. Yang ngikutin imam aja udah gitu. Makanya kalau dia sengaja nambah lagi ya batal itu mau kayak begitu. Ma'iza kana laha, dan jika dia terbukti tetap kepadanya yaitu mengikuti kepada si imam tadi, ka'an roka'a seperti ruku makmum, atau sajadah atau sujud makmum qabla imami sebelum imamnya tuh. Nah, sebelum imam udah ruku aja, udah sujud aja, suma ada ilaihi tuh, lalu dia balik lagi tuh, rafa'a min ruku'ihi atau dia bangkit dari rukunya, faqtada bima lam yarka tuh, maka harus bermakmum dia orang-orang yang tidak ruku tuh, nggak dianggap begitu ntar. Suma raka'a ma'hu, nah terus dia ruku lagi bersama-sama si imamnya, umpama lam tabtul sholatuhu tuh, maka tidak batal sholat si makmum yang pelakunya kayak begitu kalau dalam artian tidak main-main. Tuh, kan suka begitu kita. Kadang-kadang sholat imam belum sujud ya sujud duluan. Kalau belum ruku udah ruku duluan. Nah itu orang model kayak begitu tuh. Bidzalika li ta'aqqudi mutaba'ati. Nah, dengan rakaat tadi ku'u karena dia kuatnya menurut terhadap imam tu, kharraja bi kaunihi li ghairi uzrin, nah, terkecuali dengan adanya tambahan terhadap yang tidak ada uzur, malau rafa'a. Maka kalau dia bangkit tuh orang yang salat itu dari sujudnya ila hadiraki'i sampai batasan orang yang ruku, faj'an karena kaget min syai'in dari sesuatu, wa malau hawa tuh, bahwa kalau dia turun min qiyamihi itu dari berdirinya ila zalikal hadis sampai pada had batas rukunya, liqatli nahwi hayatin karena membunuh seumpama ular, fa innahu la yadurru maka sungguhnya itu tidak membahayakan tuh.
Jadi nggak bahaya tuh bagi orang-orang yang dalam artiannya tidak ada uzur, tapi dalam artian dia tidak melebihi daripada dua rukun. Nah, ngikutin dari itu si imam tadi ngedulu-duluin, atau orang yang dalam artian tadi kaget tuh, bangun dia kaget bangun. Nah, jadi batasan seperti ruku, atau tadi dalam keadaan seperti mau ruku tuh sampai batas berdiri, kemudian sampai batasan ruku karena ingin membunuh seumpama ular, jadi dia jongkok begitu tuh, menjongkok. Itu enggak membahayakan, maksudnya tidak membatalkan kepada sholat tuh. Wala yadurru daf'uha biba'lin, dan juga tidak madarat menolaknya itu daripada ular dengan pekerjaan yang banyak tuh. Lau salat alaih tuh, kalau dia menghampiri itu ular kepadanya, wa tawaqafa daf'uha, dan butuh dia untuk menolaknya ala zalika, terhadap pekerjaan yang banyak tuh boleh. Biasa lagi lagi sholat tadi, ini ular makin nyamperin, kita jalan itu pindah kita gitu, maksudnya itu boleh kita dengan pekerjaan banyak tadi karena dalam keadaan darurat. Karena itu ular udah nyamperin, coa nggak apa-apa. Ini yang bahaya. Ular buaya. Jadi dianggap tidak membatalkan. Jadi walaupun pekerjaan banyak gitu. Jadi dia pindah misalkan ke tempat sebelahnya misalkan supaya nggak kedekatan sama ular tadi. Nah itu boleh tuh. Wa malau qatala nahwa kumlatin, dan kalau membunuh dia terhadap seumpama kutu, wa in asabahu, nah ini dengan jarinya tuh, qalilun min damiha, dan terkenalah kepada dia itu sedikit darah, haitsu lam yahmil, sehingga tidak membawa tuh awayamasa jildaha, atau meraba terhadap kulitnya itu kutu tadi, wahia maitatun, karena kutu tadi kulitnya itu adalah bangkai tuh. Maka ini dalam artian pembatalan sholat, jadi bukan darahnya yang sedikit tadi tuh, tapi kulit bangkainya itu gitu. Jadi kan darah sedikit dimaaf dalam sholat, tapi tidak dimaaf dalam air. Udah paham nih, darah sedikit di dalam sholat dimaaf, tapi tidak dimaaf di dalam air. Misalkan darah setetes kena ke kain, nah itu dimaaf, dipakai sholat nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah jatuh ke air sedikit, diteko aja, ada darah setetes, tes masukin itu, najis itu air tuh. Berantem Wadamukum lin kazal burugusu minhu afwa, dan juga darahnya itu kutu tuma itu adalah sama seperti hanya darah nyamuk tuh. Jadi diampuni, darah nyamuk diampuni, anil qalili, dari sedikit darahnya tuh. Walam yusma bizildatihi, dan tidak dimaaf, tidak diampuni kulitnya itu kutu tadi atau nyamuk tuh. Makanya kalau ada nyamuk mati di baju kita itu nempel, nah itu nggak sah, bau bangke. Apalagi semut, sama tuh semut juga bangke, maka itu nggak sah kalau kita bawa sholat tuh. Semut nggak ada darahnya, nyamuk nggak ada darahnya, ada tuh nyemplung di kopi, nggak apa-apa, buang tuh yang ngambang tadi tuh, laler segala tuh. Kalau udah masuk ke kopi, blek ngambang, berenang dia. Nyamuk minum susu tuh nyamuk, laler segala pada mau minum kopi. Mungkin dulu. Lalu buang. Apa yang buang? Kopi. Kalau makan.
Tuh, jadi dimaaf dia tuh. Nah itu dua binatang yang tidak mengalir darahnya. Ya, jadi dia tidak dimaaf di dalam sholat, dimaaf di dalam air. Tuh, antara ada bagian-bagiannya soalnya tuh. Ada najis yang dimaaf dalam sholat, ada najis yang dimaaf dalam air. Nah itu udah paham. Kita udah paham ngaji, gampang ntar tuh. Wah ini najis nih. Nah itu kira-kira dimaaf di dalam sholat, begitu ntar. Nah tadi diantaranya itu darah sedikit atau nanah. Tuh. Wahadi asyaraha taqaddumu ala imamihi biruknaini fi laini. Kemudian yang ke-11-nya mendahului tuh. Sabki tegasnya mendahului makmum ala imami terhadap imamnya. Tuh biruknain dengan dua rukun yang golongan bangsa pekerjaan. Tuh batal sholat tuh ngeduluin. Dulin imam dua rukun tuh. Makanya jangan kita imam belum sujud dia sujud, imam belum ruku dia ruku. Nah itu udah dua rukun namanya tuh. Ngeduluinnya udah dua rukun tuh. Tuh batal tuh kalau sholat kayak begitu. Makanya kalau orang budak jalan. Kalau sujud ya masih baca. Makanya kan kudu ngeliat. Makanya dijadiin makmum nggak apa-apa dia mah, apalagi dijadiin imam nggak apa-apa, cuman makruh aja orang budak mah. Nah, orang buta boleh jadi makmum, boleh jadi imam, nggak budak mah. Yang parah dua-duanya, budak iya buta iya. Aduh gimana? Nah itu mah kagak kewajiban sholat. Enak itu. Lu buta ya, lu mau budak lu. Nggak sholat. Iya lu. Itu hukum tuh udah Allah tetapkan bagi orang-orang yang budak, yang buta, tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan ibadah. Nah enak lah tuh Pak. Bro, lu kan mau bilang itu cita-cita lu. Cita-cita satu lagi hawara. Gila dong. Itu hukum. Kenapa kok enak kagak sholat emang gimana mau denger ajan kagak denger, mau lihat jam kagak kelihatan. Nah begitu. Ntar bagaimana orang yang mau bilangin juga susah. Iya, syarat susah ya. Lah, baru nyadar. Loading. Nah iya ajan segede apa juga kagak kedengeran. Bagaimana mau ngelakuin waktu sholat, ngelihat orang sholat juga kagak, bagaimana mau sholatnya. Makanya dapat hukum sama Allah begitu, keringanan Allah, tidak ada kewajiban. Ngaji juga percuma. Nah, orang buta diajak ngaji samanya bohong. Iya mau dengerin apaan? Nuntut ilmu kagak tahu apa-apaan. Apa yang disampaikan, apa yang dia lihat kagak, apaan kagak tahu, kagak kedengaran ya. Nah tuh makanya tuh enaknya orang budak, orang buta begitu tuh. Makan aja udah mau tidur. Bung perut. Kenyang makan mak. Saya kan minum mulu. Tadi gua makan mulu. Makanya kalau salah satunya maka masih kewajiban dia, cuman budak doang tapi ngelihat wajib tuh. Langka guru yang begitu. Langka. Makanya dikasih ringan. Kalau gila banyak guru. Apa gila juga tuh. Bebas hukum gila. Gelagat. Gua gila bukan gila sholat. Gila cewek. Tahu aja guru. Gila gajah. Walama arada al-imam an yarfa'a sajada bi mujarradi sujudihi tabdulu salatuhu. Ketika dia bermaksud si imam untuk bangkit, maka sujud si makmum tuh. Maka dengan hanya sujudnya tadi makmum tabdulu salatuhu, batal salat si makmum tuh. Tuh makanya jangan main dulu-duluin aja salat. Ya, orang pengen
pengen cepat kadang-kadang gitu, belum bangun tuh ini udah bangun aja. Mending sholat sendirian gitu kalau emang pengen cepat begitu mah. Kadang Kita jangan ketinggalan mulu lagi. gerakan si imam itu mungkin terlalu buru-buru. Yes. Itu kan. Apa? Apa? Ya, panik. Amman taqaddumuhu bi aqala minhuma falaysa mubtilan. Nah, adapun mendahului si makmum dengan lebih sedikit daripada 2 rukun tadi, maka itu tidak batal. Nah, tadi umpama apa? Imam belum sujud, dia sujud duluan. Udah di situ tuh. Sedikit namanya. Nah, jangan kayak tadi sujud duluan, rukun duluan. Nah, itu udah 2 rukun. Tuh. Jadi imam kali dia. Jadi imam kali dia. Wa in harama walau bi ba'di ruknin. Tuh. Dan walaupun keadaannya itu haram hukumnya. Tuh. Walau bi ba'di ruknin, walaupun dengan sebagian rukun ka'an raka'a qabla imam, seperti rukuk si makmum sebelum imam. Walam ya ta'dil, dan juga tidal itu si makmum. Tuh. Makanya jangan mendahului seperti itu. Makanya bagusnya berjamaah begini. Jadi ketika imam Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru makmum takbir Allahu Akbar. Ketika si imam ruku Allahu Akbar, sudah dalam posisi ruku, baru makmum ruku. Begitu. Itu yang sempurna begitu berjamaah tuh. Jangan Allahu Akbar bareng Allahu Akbar. Giliran ruku dia bareng juga ngikut ruku. Nah, ini baik-baik tuh. Jangan membarengi dalam ruku. Kalau takbiratul ihram bareng kagak sah. Jadi ketika imam Allah, dia jangan ikut lagi Allahu Akbar bareng imam, batal itu mah. Enggak sah takbiratul ihramnya. Mana suka banyak orang kayak begitu tuh. Imam baru Allah, dia ngikut langsung tuh. Hati-hati, batal tuh takbiratul ihram. Nah, kalau yang terus kesononya bareng-bareng makruh. Barengin imam belum mau sujud, belum sampai dia udah mau. Nah, itu maka baik-baik itu yang sempurnanya begitu berjamaah. Jadi ketika imam udah ruku, baru kita ruku tuh. Makanya jadi imam kudu paham. Iya, imam. Jangan. Itu teh jong lama. Kadang-kadang kan kagak paham imamnya, sendiri cepat aja, kagak ngelihat makmum di belakang. Ada juga. Ada yang cepet buat kita ikutin susah. Nah, makanya kalau ada ilmunya, alhamdulillah gampang aja, yang cepet juga. Tuh. Yang kasihan yang kagak paham, nah gue belum kelar misalnya bacaan, ayo aja nih. Kan kelar itu. Orang kadang kagak ngerti Allahu Akbar kabir, alhamdulillah imam udah ruku baru Allahu Akbar kabir, ayo aja diturunin. Imam udah naik tidak sampai Allah masih baca Fatihah. Imam sujud batal udah itu. Udah lewat 2 rukun, udah ketinggalan. 14. Atau kesun, matanya tergabung. Ya, Caur sesi nanya. Udah. Wa takhalluqu bihima, dan juga meninggalkan perbedaan yaitu makmum dengan 2 rukun tadi tuh. Rukun ini jelasnya 2 rukun, ini yang bahasa pekerjaan. Tama ini itu sempurna keadaannya. Allah yartawila ini walaupun tidak panjang tuh 2 rukunnya, kan rokal imam seperti ruku imam, terus iktidal awal sujud, kemudian turun dia mau ke sujud, wa in kana ilal qiyam. Nah, dan kalau terbukti imam sudah mendekati itu berdiri, sedang makmum tadi adalah berdiri atau sujud. Nah, imam tadi dengan sujud yang kedua, wa qama qara'a, dan juga berdiri imamnya untuk membaca, wa hawali ruku', kemudian dia turun untuk ruku', wal makmum jalisun. Nah, sedangkan si makmum tadi itu adalah masih duduk di antara 2 kali sujud, tu akajabin minha. Nah, ini
Jadi jangan seperti itu lagi tuh. Jadi ketinggalan 2 rukun. Jadi nggak sesama sama imam tadi. Jadi ada perbedaan. Nah itu batal sholat tuh. Imam mah udah kemana-mana dia begitu masih di sini. Nah itu namanya udah nggak sama. Ada perbedaan tuh antara imam sama makmum tadi. Imam mau udah kemana dia masih di sini. Nah itu nggak akur namanya. Tuh. Itu batal sholatnya. Tuh. Bighairi uzrin, kalau itu tidak ada uzurnya. Nah, ada uzur soalnya. Jadi kalau ada uzur di sini nggak apa-apa. Gimana? Nah itu nanti ada 11 perkara itu. Jadi uzur yang dimaaf di dalam berjamaah dia ketinggalannya itu, ketinggalan si makmum. Ada 11 perkara ini ntar nih. Ayat bisa dikatakan wa takhalufil fal uzru fit taqadum. Nah jelasnya di dalam mendahulinya si makmum dan meninggalkannya makmum, maka ada uzur di dalam pendahuluannya. Wa nisyanu au jahlu faqat. Mana seperti lupa atau dia bodoh tuh. Fa in taqaddama ala imamihi bihi manasiyan. Maka kalau mendahului makmum terhadap imamnya dengan 2 rukun sambil lupa atau bodoh, lam tabtul sholatu, maka tidak batal sholatnya tuh. Awas nih. Dia misalkan dia kagak tahu atau dia lupa, dia duluan aja tuh sholat lupa, kirain lagi sholat sendiri kali, katanya imamnya lupa ya orang lupa mah kagak ada yang bisa disalahin. Hukum aja di maaf lupa mah, lupa sholat kagak dosa, lupa sholat. Puasa ya lupa nggak apa-apa, nggak dosa. Nah atau bodoh. Nah bodoh di sini mana? Makanya yang sudah kita bahas dulu bodohnya. 2 perkara itu. Bodoh yang dimaaf, 1 orang yang jauh dari alim ulama, sejauh. 2 yang baru masuk Islam. Jadi maaf tuh sama Allah 2 tuh orang yang bodoh. Model kita mah yang udah banyak banget, kiai banyak, ustadz banyak, ngaji bego aja kagak bisa-bisa. Kagak mau nanya lagi. Nah ini nih yang kagak dimaaf nih. Nah, makanya kalau selagi kita dalam pembelajaran kita nuntut ilmu, wah belum sampai ilmunya ke situ. Nah itu dalam artian dia nggak tahu. Nah itu dimaaf kita. Tapi dalam artian terus berjalan menuntut ilmunya kita ini. Bukan semodel orang-orang yang pada diem yang ngaji kagak. Nah itu mah kagak diampuni nama Allah tuh. Nah, misalkan ada orang tuh ngerjain yang dalam artian perkara haram, dia mah kagak tahu, dikiranya kagak haram kali. Pas sudah ada yang ngebilangin, baru dia berhenti. Oh itu haram. Itu selama dia kerjain kagak dosa dia. Kayak tadi Ustadz Pami begitu. Ya. Kuliah subuh, jadi ada orang nih pinter ibadah, ahli ibadah, tukang ibadah dia. Kirain dia anggap kalau berzina itu kan apa? Dosa, haram berzina mah. Dia beli keledainya cewek, taruh di kamar. Rasa dia lagi pengen, masukin aja bawa lubang keledai. Dia kagak tahu itu kayak berzina hukumnya haram. Dia kerjain terus itu. Pas sudah ketemu lama-kelamaan baru dibilangin, oh itu haram. Oh langsung dia beristighfar, dia kagak tahu. Nah itu dimaaf. Menang banyak dia. Modelnya kayak begitu kalau kagak tahu. Nah itu maksudnya tuh. Dia belum tahu hukum musuhnya kesini. Jangan ngikut-ngikut mau. Buat lagi. Contoh kayak begitu umpama kita belum tahu tuh yang begituan haram. Sama perempuan sama orang apa laki perempuan akan haram zina. Wah ya nyari aja lah ayam, nyari ayam ada gitu. Dia nggak tahu bahwa itu sama haram gitu. Nah makanya itu dimaaf kalau dia belum tahu. Tuh makanya dalam artian dia masih terus menuntut ilmu, belum sampai ilmunya ke situ. Nah kita pun kayak begitu, kita masih dalam tahap belajar, belum ketemu itu hukum kayak begitu. Wah kita mah belum tahu, ayo aja. Nah kecuali orang yang udah paham, udah ngerti, dilabrak juga, itu mah tanggung jawab di akhirat ntar. Paling dulu disiksanya itu. Nah, hati-hati makanya kalau orang udah kita ngerti, jangan hukum, jangan dilabrak terus. Tuh ketahuan udah dosa kita itu sih. Nah, makanya
ada peribahasa kata orang-orang bagaimana? Kalau orang yang dalam artian bodoh yang melakukan, maka ibarat kata gampang aja mungkin. Tapi orang yang udah paham ngelakuin, waduh berat banget, udah tercoreng banget mukanya. Dia mah kagak ngerti ngelakuin juga, no yang paham no. Lu ustad kayak begitu kelakuan, nah udah tercoreng. Nah itu bahayanya itu. Tuhan Pak. Sedangkan coreng di muka berat. Ya dunia. Aduh. Bisa nggak? Ini bisa. Tercoreng muka bapak ini. Gua malu dicoret-coret. Malu keluarga. Aduh seneng banget. Ya udah, ala aja guna banget al qiraat wallahu a'lam. Ingat itu udah berapa tuh? Lupa tuh Pak. Hah? 12 atau 11 ya? 11. Udah saya lupa banyak banget loh. Tinggal 3 lagi, insyaallah tinggal 3 lagi. 14 aja 3 minggu. Tiga lagi kan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min as-sani atiyatul mahri wa nabqati wa nahwihima kadza zawj uzir bi ibni Hazar. Ini bagian daripada yang kedua. Jadi yang minggu kemarin jadi tentang suami yang dilebihi keunggulannya oleh Allah. Dia udah memberikan segalanya kemarin itu. Dari masalah khutbahnya dia lebih bisa dalam artian jihadnya. Maka yang kedua adalah atiyatul mahri. Jadi dia itu memberikan mahar, wa nafqati dan juga nafkah, wa nahwihima dan juga sebagian daripada dua perkara tadi. Kazabiz zawazir. Nah, ini ada di katakan di dalam kitab Zawazir. Wassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Maka istri-istri yang salehah adalah istri-istri yang berbakti kepada suaminya, ay muti'atun li ajwajihinna, itu yang taat kepada suaminya, hafizatun yang menjaga diri dan harta suaminya lil ghaibi pada waktu tidak ada suaminya. Tuh. Jadi kalau pengen tahu istri-istri salehah begitu aja udah. Taat tuh sama suami, dia jaga harta suaminya tuh ketika suaminya tidak ada di rumah. Lima yazibu 'alaiha hifzuhu, itu menjaga apa-apa yang wajib kepada istri-istrinya, memelihara dia itu al-halal ghaibah pada waktu tidak ada suaminya, minal furuzi menjaga kehormatannya, wa amwali zawud harta suaminya jaga semua, wasirrihi dan rahasia suaminya, wa amtiatihi dan alat-alat rumah tangga suaminya, bima hafizallah dengan pemeliharaan Allah. Nah ini nih, jadi istri kita ajarin kalau pengen masuk ke surganya Allah gampang, udah taat kepada Allah dan Rasul, taat sama suami, udah beres. Segitu aja. Perempuan nggak usah banyak-banyak, nggak usah pakai ngaji, kagak usah. Yang ngaji suaminya ngaji, punya dapat ilmu sampai nama istrinya, udah begitu doang. Makanya istri mah sebenarnya kagak ada kewajiban apa-apaan, masak kagak kewajiban, melihara anak ngusuin kagak ada kewajiban, jualan suami tuh. Makanya istri-istri kalau kita paham begitu, wah nggak ada kewajiban, nyuci kagak ada kewajibannya, cuman kewajibannya taat sama lakinya, begitu doang. Kalau kata lakinya suruh nyuci, ya nyuci. Paham nggak? Makanya kita suruh istri kita, tolong dong masak. Nah itu kalau disuruh masak. Kalau udah disuruh sama lakinya wajib, kalau dia nolak berarti dosa. Begitu doang. Kalau kita kagak nyuruh, padahal nggak ada kewajiban dia. Si Tejong nyuruh kagak masak, pulang ngojek, pas nanya mana nasi, lah situ kagak nyuruh masak. Nah, menang istrinya itu. Mau masak kan kagak wajib gua mau masak.
wajib gitu. Jadi kalau udah diperintah, entah kalau gua pulang tolong masakin, nah itu baru itu wajib, dia taat dah tuh, wajib taat. Kalau dia kagak ada enggak masak, dosa. Nah begitu doang hukum itu. Nasi padang. Dia lagi gimana mau masak tidak dikasih. Jadi yang dapat Makanya suka nyalain istri. Ngasih duit kagak, nyuruh kagak, kadang-kadang pulang dari mana pengen makan kagak ada apa-apaan, lakinya marah-marah misalkan. Ya jangan nyalain istri. Kasih duit kau. Oke, tinggalin nih bu, ya, tinggal duit ntar masak ya, masak anu misalkan tuh pulang dari mana-mana ya udah ada itu. Nah, kenapa wajib, soalnya tadi harus taat tuh istri, udah diperintah sama suaminya begitu. duitnya belanja Shopee. Itu Masak malam di Padang. Ay bihifzi yahuna wa bi taufiqihi, yaitu dengan pemeliharaan kepada mereka dan dengan yaitu taufik kepada mereka, atau dengan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, au binaihinna, atau dengan melarang mereka ainil mukhalafati, dari durhaka kepada Allah. Tuh bilangin sama istri-istri kita tuh, jangan durhaka kepada Allah, bilangin. Namanya sholat suruh sholat, ngaji suruh ngaji. Nah itu kewajiban suami. Kudu ditata apa? Kudu adabnya dibilangin, udah dikasih tahu adab-adabnya. Tuh ahlak-ahlaknya dibilangin. Tuh istri-istri itu kewajiban suami nih. Kalau dia nggak tahu kayak begitu kita bilangin. Tuh hukumnya yang wajib begitu suami. Makanya wajib suami mencari ilmu, nuntut ilmu, keluar kemana-mana cari. Makanya kalau suami udah nggak bisa mau ke sana kagak, kesini kagak, baru dah tuh wajib nyuruh istrinya, udah dah lu aja yang nuntut ilmu sana. Wajib dia tuh, kagak boleh diem aja. Kalau dia diem juga dosa, tanggung jawab ntar. Tuh makanya kita pemimpin di rumah tangga paling berat. Tuh, ditanya sama Allah tentang istrinya, anaknya gimana, ntar tuh dititip sama Allah amanah gimana nih gitu. Baru warganya. Waduh, warganya nggak jadi RT ini. Warga di bawah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imra'atun, in nazarta ilaiha salatka, wa in amartaha ata'atka, wa in gibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Nah ini kata Nabi, jadi sebaik-baik istri yaitu istri yang apabila engkau melihat kepadanya dia menggembirakan. Tuh enak tuh ya, istri dilihat senyum aja gitu. Taruh sini itu dari jak masuk. Oh ini. Lalu tujuan kopi mau keliling. Nih kalau kita pengen tahu tuh di rumah kita istri kita soleh apa kagak tuh. Jadi kalau kita datang maka dia menggembirakan dilihatnya tuh. Biar laki kagak punya duit juga senyum aja senyum. Tuh. Tuh istri soleha begitu. Jangan kira ada duit baru cengang-cengingi. Kagak ada duit ya mingkem aja. Itu istri begitu lelapin aja. Kong, dari lagi ya nggak Kong? Dari lagi. Itu jadi kalau kita ngelihat kepada istri kita maka dia menggembirakan kita tuh ya begitu. Makanya banyak murah senyum ajarin masih istri kita begitu. Jadi lo kalau di depan gua tuh jangan cemberut mulu. Lo mau lagi marah ya lagi apa sama orang, jangan cemberut. Waduh, tukang tambah. Wa in amartaha atau atska, dan jika engkau diperintah maka taat.
Tuh istri-istri soleha begitu. Nah, kalau suaminya udah nyuruh taat tuh. Apalagi yang namanya kak, si suami udah ngajakin umpama. Nah ini nih. Nah ini nih. Yo. Lu denger tuh? Ngajakin? Iya, tahu. Itu mah udah tahu. Muat ini kalau ngajakin. Saya mau ngajakin kau. Bilangin nih masalah-masalah istri yang belum paham. Jadi suami ngaji, ntar kalau belum tahu istrinya bilangin. Nih, jadi istri yang soleha begini bu, tadi habis ngaji nih. Jadi kalau saya pulang, dalam artian kalau ada saya itu ibu harus bisa mengembirakan dengan senyum gitu. Kalau diperintah taat, tuh harus taat kalau diperintah. Terkecuali perintah maksiat, gitu. Ya selalu lu ngajak nonton dangdut, ya boleh itu istrinya. Nggak mau nonton dangdut mah boleh, wajib nolak. Kalau diperintah kayak begitu. Kagak nonton kong, lihat doang. Awas nih, kalau dalam artian yang maksiat maka wajib tidak taat. Tuh, aduh, gue capek banget. Coba tarik ini, kandang ayam kayaknya ada telur si Ano, lo ayam ambil ya tuh. Minum jamu pakai telur, ya jangan mau. Nolak istrinya, nggak apa-apa, nggak dosa. Tuh, kenapa maksiat? Tuh, yang dosa-dosa tuh. Jadi, kalau sudah yang bagus, kalau dia nolak baru dilaknat tuh. Nah, dosa ada istri kayak begitu. Wa in gibta anha hafizatka bi malika wa nafsiha. Dan juga jika engkau tiada tuh daripadanya, maka dia menjaga engkau pada hartanya, pada dirinya. Tuh. Jadi istri kita nih kalau kita nggak ada, bilangin, jaga tuh dirinya, dia jaga. Tuh, hartanya suami jagain semua. Jangan lakinya kerja, dia mau kemana aja dah. Tukang kredit dipanggil. Ngobrol sama tukang kredit. Dosa itu. Nah iya lakinya nggak ada, dia nggak jaga dirinya berarti itu. Baik itu kayak begitu udah dosa. Makanya perempuan mah ya Allah banyak di neraka begitu. Betul, betul. Rusuh banget sih, rusuh banget aja. Tejong banyak mau di warung lo bininya. Nah iya, lu tungguin dah tuh. Dagangnya biar rapat, tutup semua. Ini biasanya sering terjadi perempuan begini, ngejaga harta itu. Kadang-kadang dia dikasih nih harta sama suaminya tuh. Nah itu duit kan duit harga, duit lakinya. Buat makan umpama buat sebulan dikasih 3 juta. Itu jadi istri jangan sembarangan aja itu duit 3 juta. Gua dikasih ini malah bilang laki gua, ayo aja apaan aja dibeli. Kecuali dari suaminya udah ngizinin. Lu terserah tuh kalau mau beli apa lu beli. Nah itu namanya udah dapat izin namanya. Kalau istrinya apa suami tadi ngasih tuh 3 juta buat sebulan, paling kagak buat makan. Kebutuhan lain mantar dulu. Nah udah pakai sebaik-baiknya buat makan. Buat apa aja nggak boleh tuh bu kalau gitu. Iya. Awas tuh, bahkan ada orang datang ke rumah tuh mau minta buat sodakoh. Oh nggak boleh. Jangan sembarangan main ngasih aja itu. Nah, ilmu tuh. Kalau dia diizinin mah apa yang? Awas nih. Oke si istri itu kalau laki misalkan mau ngasih duit dulu begitu ditinggal ntar kemana-mana, kalau ada yang mau ngasih apa sedekah ntar kalau emang ini kasih aja bu misalkan, nah gitu itu dapat izin namanya. Kalau belum dapat izin dari suaminya jangan main ngasih-ngasih aja, itu dosa hukumnya, bahkan pahala buat suaminya karena itu harta suaminya, dia mendapatkan dosa istri kayak begitu. Nah jangan sembarangan makanya nih, bilangin sama istri-istri kita tuh. Nah, kecuali suaminya udah tadi mau bilangin tuh nanti kalau ada yang minta sedekah atau mau maulid misalkan apa aja nggak apa-apa kasih gitu. Nah udah dapat izin nama itu tuh, makanya jangan sembarangan. Nah, kan kebanyakan kita kan begitu. Jadi
Di kampung-kampung kita begitu. Apalagi yang namanya duit kalau udah dipegang istri, lakinya apaan ayam sayur. Habis gajian duit kasih semua belum. Tak kira mau minta ongkos, minta sama bininya, laku bego itu. Tuh. Jangan tersinggung. Singgung. Tapi Pak udah punya kantong ajaib ya. Jangan singgung, ini ilmu. Kita ngajarin supaya pada bener. Jadi jangan ciut sama istri. Diterusin. Itu pemimpin. Ini maksudnya jangan semua pas istri minta gaji kita, kira kita mau minta ongkos sama dia, apa nama dia, jadi dia yang ngatur. Salah semua kayak begitu mah. Gua kasih nih duit 5 juta, 3 juta lu cukupin sebulan nih buat makan gitu. Ngomong buat makan 3 juta. Ya, apalagi kalau yang cuma sehari 50.000 kali 30 hari, 1.500.000 cukup itu makan. Lebihnya ada 1.500.000 tuh terserah dah, kalau mau beli pakaian beli dah tuh 1.500.000 misalkan. Gitu. Ongkos kita pegang. Kalau kita mau berangkat kemana-mana punya ongkos, kita mau punya apa nih, ini ada begitu. Beja sama semua dikasih istri kita, ATM dipegang dia, mau ngapa-ngapain kita bingung, apa-apa minta sama istri. Itu tebulak kok gitu mah. Itu lo ya? Gua ada 2 Ada 2 istri yang apa-apa minta sama laki. Kecuali dia kerja sendiri duitnya bodo amat itu mah. Bini gua dong. Laki mah nggak boleh makan duit gini. Boleh loh. Apa-apa kalau istrinya ikhlas ridho mah. Lu gitu ya. Ilmu. Berantem diungkit. Kau berantem diungkit. Tadi kalau ikhlas ridho, makanya kalau dia kagak ridho ya jangan. Pengalaman. Kagak ada haknya si laki minta duit sama istri. Begitu. Pengalaman itu kan. Ribut diungkit. Udah, kamu jangan. Sih gak ada keridauan. Makanya boleh nih kalau ada istri punya gaji, punya duit sendiri, dia mau ngasih orang tuanya, nggak berhak laki ngelarang. Ya, boleh. Boleh. Boleh lah. Kenapa? Duit dia. Kecuali tadi yang dia kasih, dia mau ngasih orang tuanya, duit dari lakinya, kudu bilang itu mah, kudu izin dulu. Pak, saya mau ngasih orang tua saya 50.000 misalkan dari duit tadi. Nah begitu. Kalau dia main ngasih-ngasih aja dosa. Tuh, truk dosa. Tuh, paham kan? Paham. Ilmu tuh. Tapi kalau ada kita izinin mah nggak apa-apa aja. Sekak. Pucat juga. Kan mau beli itu. Ketut udah punya apa? Punya kantong ajaib Ketut, punya pinggiran ya. Insya Allah kita ajar-ajarin istri kita, insya Allah. Makanya kita kudu sabar. Insya Allah kan udah ada tuh di bab awal itu. Jadi kalau suami dalam artian sabar terhadap istrinya yang bagaimana, yang kurang ngajar, yang kurang pendidik, kurang akhlaknya, kurang bagus perilakunya, sabar, maka akan Allah pahalanya itu kasih seperti pahalanya Nabi Ayub. Kan gitu, laki yang sabar. Sama istri juga sabar sama si suaminya yang gagal benar, yang begini-begini, sabar dia, maka akan diberikan dia pahala seperti pahala Siti Aisyah dan Siti Maryam. Begitu pahalanya sama Allah. Makanya kalau yang pada sabar. Ketut lagi ya. Cang El mah sabar dia mah. Lu nggak tahu dong pahala Nabi Ayub ya. Wah, Nabi Ayub itu Nabi Ayub. Salah dong. Itu Apa sabar. Sabar. Gua kayak gitu. Jangan jelasin
kayak gitunya. Keren banget lagi. Iya, apalagi yang baru-baru pada mau nikah ini nih. Terus nih buat pelajaran yang baru pada mau nikah, jangan apa-apa kawin nikah belum, maka tapannya udah dikasih istrinya aja serah-serahin. Ntar tinggal ya kapok lo. Terus, keren. Kurang ajar tuh orang. Foto dikasih. Paling lagi ke Ustadz, minta doain. Orang kan suka denger ada orang kayak begitu, baru pacaran, apa aja dikasih dia, punya ATM kasih ke bininya, punya gaji kasih ke bininya, dia tinggal kabur menyengir loh. Jangan, jangan apa-apa di bulan ini ke bulan apa di begitu, jangan pegang, sahkan sampai nikah pun kasih seperlunya. Untung ATM mama lu ya. Kasih seperlunya. Iya, untung mama. Buat sebulan, jangan sebulan harus cukup sebulan buat makan begini nih, nafkah namanya itu tuh begitu ya. Aman dia. Aman. Ya, harus pintar ya, suami itu harus pintar dalam pendidikan, dalam artian menurut hukum agama gitu. Jangan apaan kita mau dianuin bini udah kayak diem aja. Ayo disuruh anu iya, disuruh ini iya gitu. Nggak ada, makanya nggak ada kewajiban si suami taat kepada istri, nggak ada. Misalkan istri kita tuh nyuruh kita, bang coba dong tuh cuciin kayak apaan ya, nah itu tuh lu cuciin sendiri, nah boleh, nggak wajib kita taat. Tapi kalau istri udah disuruh sama laki wajib taat, dia nolak dosa hukumnya. Tuh di situ tuh kemuliaan seorang suami itu, makanya dilebihkan sama Allah. Tuh, dilebihkan. Tuh. Udah anuan Allah itu mah kekuasaan Allah. Udah kudrat dari Allah. Tuh, laki-laki itu harus sebagai pemimpin. Tuh. Makanya sekarang kalau ada orang-orang perempuan di atas dosa tanggung jawab dari akhirat itu. Nah, jadi pemimpin perempuan sekarang banyak. Apalagi jadi anggota DPR segala, udah kacau aja yang begitu, udah dilaknat sama Allah ntar. Hati-hati itu. Katanya emansipasi kata Oma. Oma itu janji Oma. Ada lagu nggak emansipasi wanita? Udah, wala titakhafuna nusuzahuna wallahu a'lam bishawab. Tuh. Ingatin tuh Jong ya, ingat kan Jong? Ingat. Nah, insyaallah. Silakan kalau nih kalau ada yang mau nanya, pertanyaan silakan. 3 pertanyaan. MC berat. Mana yang bang? MC berat pertanyaan dikit. Waalaikumsalam. Ya, nama. Majelis mana aja mahasiswa? Iya, silakan. Mama Dede. Suami ini nggak kerja, jadi dia nggak bisa nafkah. Satu. Istrinya, Pas buat sore. tapi istrinya ridho nih. Iya. Panjang dia rumah tangga, tapi dia tidak bisa nafkahin keluarganya. Tapi batinnya pasti dia bisa lah. Cari batinnya. Panjang istrinya ridho, ikhlas. Gimana Ustaz? Kena dosa mungkin itu nggak nafkahin secara. Iya, udah. Ya udah Ustaz. Lagi ya. Ini bagi suami yang dalam keadaannya memang tidak mampu, bahkan kalau si istrinya mampu. Nah, kalau istrinya ikhlas ridho, nggak jadi kena dosa seorang suami. Selagi dia belum berusaha untuk bisa menafkahi, gitu. Jadi nggak berdosa enggak. Tapi jangan ngejedok gaya lagi. Mentang-mentang bininya kaya ngejedok gaya, dosa kalau begitu hukumnya mah. Maksudnya dia terus nih belum mendapat pekerjaan, dia belum punya hasil yang semaksimal mungkin misalkan. Nah itu nggak apa-apa. Usaha juga. Makanya jangan seperti tadi begitu, mentang-mentang bininya kaya dia malah ayo ya diem di rumah. Kayak dunia terbalik begitu tuh. Jangan dicontoh itu. Nonton kayak begitu pada nonton lagi, ditonton lagi. Udah lo kerja aja sono ke Arab. Gua ngurus anak laki bego itu. Jangan.
Jangan seperti itu merintahkan kepada si istri justru usul mencari nafkah. Dosa kita yang wajib nyari nafkah laki-laki. Tuh. Makanya nafkah yang kita cari yang dari jalan yang halal. Tuh. Makanya selagi kita misalkan seorang suami belum bisa menafkahi dari jalan yang halal, misalkan adanya yang haram mulu, jangan dikasih, jangan dicari. Terus tuh, walaupun dia belum mampu bisa menafkahi anak istrinya umpama sekedar hanya seberapa bisa dia mampunya segitu. Nah ini nih, makanya harus diberikan pemahaman kepada anak istri kita itu. Kita lagi ini, kita lagi anak Allah dikasih kayak begini, sehari asal kita cukup seliter aja misalkan. Nah itu kita bisa rangkul begitu harusnya. Tuh. Makanya nggak apa-apa hukumnya, asalkan istri ikhlas ridho, nggak apa-apa. Tadi makanya jangan keterusan, jangan keenakan. Wah enak nih istri gue gini, gue di, itu tujuannya udah jelek gitu. Tuh. Apa-apa jadinya boleh. Asik. Tadi kau mau nanya itu nggak jadi. Itu kamu main itu. Mau nanya apa kau? Hah? Tadi kau mau nanya. Dia calon ya, malu-malu. Ya, bentar lo ada yang nanya. Kok ada yang nanya dulu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Nah, ada yang nanya dalam nih. Dulu ada yang nanya dalam. Waalaikumsalam. Semisal ada sholat jemaah, itu udah tahiyat akhir dan kita baru datang tahu itu sebentar lagi dia akan salam. Nah itu sebaiknya kita ikut langsung duduk atau boleh tanpa menunggu selesai kita sholat sendiri atau adabnya kita harus nunggu dia mereka selesai sampai salam dulu baru sholat sendiri itu. Pas lagi Jumat. Enggak, sholat wajib. Oh, sholat apa aja? Sholat wajib. Oh. Ya, ketika kita datang tuh, pas kita lihat lagi tahiyat akhir, langsung ikut duduk tahiyat akhir. Tapi jangan lupa takbir dulu. Allahu Akbar nih, saya sholat terus ngambung karena Allah ngikut berak walaupun dia pas ketika salam itu udah kebagian dari pahala berjamaah. Ini pun dikit. Pahala. Tuh, Dikit ah. iya tapi dapat pahala berjamaahnya. Rakaatnya dapat enggak? Ya, kagak rakaat mah kalau udah lagi tahiyat akhir mah. Makanya ngikut hitungan rakaat di mana kita masih keburu ruku, maka itu dapat serakaat. Kita lihat imam sedang sujud, kemudian kita suka langsung ngikut Allahu Akbar terus sujud langsung. Nah itu kan belum dapat rakaat hitungnya. Makanya ada yang mengatakan kalau imam sedang bagaimanapun ketika itu maka ikutlah. Makanya sebenarnya silakan ketika pas imam lagi sujud kita takbir Allahu Akbar langsung sujud, nggak apa-apa. Nunggu dia ntar tungguin mau diri apa mau tahiyat tuh awal misalkan nggak apa-apa, gitu aja. Tuh, kalau lagi kita makanya udah kelihatan tahiyat akhir mah, kecuali kita masih ada beberapa orang nih yang ketinggalan, mendingan bikin berjamaah baru. Nah itu lebih bagus lagi ketimbang langsung mengikuti tadi di tahiyat akhir. Tuh. Jangan pas udah pada begitu ntar ngikut tahiyat akhir lagi yang ada rame-rame duduk semua kira salam yang 3 mundur. Nah jadiin imam yang satu tadi, nah itu kagak sah. Itu yang kemarin kita bahas begitu tuh. Hati-hati tuh jangan. Makanya begitu aja ntar udah tahiyat akhir kita bikin baru aja ntar bilang itu sama yang jemaah tadi begitu tuh. Jadi kalau sedang tahiyat akhir ikut aja langsung karena dapat pahalanya. Kalau kita sampai bermakmum mengikut dalam tahiyat akhir tadi, walaupun ketika mau salam tadi pas kita pas duduk salam dapat itu. Gitu. Pahala jamaah. Kata terusin satu tangan. Kong, apaan Kong? Dijadikan imam lah. Kong, nanya apaan Kong? Lanjut. Masih ada sih. Bingung inspirasi. Nah, Apa? Tinggalan pas tahiyat akhir pas waktu sholat Jumat. Oh, mas. Nah itu kalau udah kesono kita tahiyat akhir, pas kita datang tahiyat akhir sholat Jumat, silakan ya mau ngikut langsung niatnya jangan sholat Jumat. Percuma ini sholat Jumat orang 1 rakaat di awal yang wajib mah. Tuh. Jadi ketika pas kita ngikut kita niat sholat zuhur. Ngikut kita berjamaah, ntar mau dia salam kita mau sholat zuhur. Nah begitu.
Makanya kalau kewajiban sholat Jumat itu di 1 rakaat tuh Pak, 1 rakaat yang awal tuh kewajiban sholat Jumat. Makanya ketika sholat 2 rakaatnya kita boleh munfarikoh, bisa dari imam. Apalagi yang punya keperluan tuh, udah khotib lama, imam baca panjang lagi. Wah, makanya jangan makin bingung. Pas ketika dapat 1 rakaat sholat bangun, langsung niat saya bisa dari imam. Udah ente sholat sendirian tuh baca Fatihah. Assalamualaikum, assalamualaikum, kabur dah tuh 3 sendirian. Saya dikatain. Tuh begitu. Siap langsung gitu. Dikatain doang. Kalau sekarang kan begitu kan. Makanan apa? Yang bingungnya di depan. Bintah. Johor. Iya, sholat johor kalau udah begitu, ketinggalan begitu. Kita udah tadi ikut munfarikoh, tahu-tahu menjolok atau sampai Apa? Kalau yang munfarikoh sholat Jumat tetap 1 rakaat, jadi 2 rakaat sholat Jumat tetap. Enggak ada pengganti Johor. Walaupun dia munfarikoh bisa dari imam, tetap sebab yang dihitung wajib itu yang disolok ke rakaat awal, gitu. Tadi kalau misalkan sholat Jumat kita nggak keburu, lari kita pengen sholat di lewat waktu sholat Jumat itu bisa diganti sholat Zuhur ya? Iya. gugur. Sholat johor aja udah nggak keburu Jumat, Pak. Ketinggalan Jumat, sholat zuhur. Ya kan sholat Jumat juga kalau pada bener itu. Awas nih, sholat Jumat itu kalau pada bener sholat Jumatnya maka sah sholat Jumatnya, kagak perlu ngerjain sholat zuhur. Tapi kalau kagak bener itu sholat Jumat maka wajib sholat zuhur. Mana benernya? Paling kagak itu kudu 40 orang ahli fasih pembacaan Al-Qur'annya, paling kagak Fatihah 40 orang tuh. Makanya besok-besok hari Jumat ada khusus pemeriksa sholatnya tuh. Yang mau ke sholat ke Masjid Al-Ikhlas tes dulu Fatihahnya, 1 orang bagus masuk, 2 orang terus sampai 40 orang bagus semua. Udah yang lain sisa nggak usah dites lagi. Belakangan dulu datangnya belakangan. Mundur-munduran jalannya. Ya, kalau menurut hukum kayak begitu masalah Jumat. Tapi kalau kita perasaan kita, anggapan kita, wah ini apalagi sekarang dari khotib aja udah dengan bahasa Indonesia. Kalau menurut hukum aslinya kagak sah. Makanya wajib sholat zuhur. Tuh. Makanya sekarang banyak ulama pada mengesahkan, anak mah tetap kagak. Itu ngikut-ngikut, bodo amat lu dengerin aja, gue mau sholat zuhur sih habis sholat Jumat. Gitu. Itu kalau gue mau rubah bingung juga. Begini caranya Pak, kalau pengen sah. Jadi kita baca dulu tuh khutbah Jumat bahasanya Arab tadi, kita baca semua sampai selesai. Nah, rukun yang pertama duduk, bangun lagi rukun yang kedua, setelah selesai baru tuh sampai wala zikrullahu akbar, baru dah tuh kalau mau pidato, mau ceramah. Begitu caranya. Atau di awal sebelum khotib naik baca rukun tadi, baca rukun khutbah itu sebelum johor tadi, naik dulu tuh ke mimbar. Baru tuh ceramah, ngasih ceramah. Tuh nggak apa-apa begitu. Tuh hukumnya begitu sebenarnya. Ya, cuman kan di Jakarta gak dipakai. Kalau di Bogor dipakai tuh begitu. Daerah Bogor. Balik. Jadi dia ceramah dulu tuh kiai yang mau jadi khotib tadi itu ceramah. Pas sudah ceramah selesai masuk waktu zuhur, kira-kira jam 12 lewat juga jadi masalah sholat zuhur apa dari Jumat mah. Yang penting udah masuk sholat zuhur. Tuh selesai dia ceramah, baru mulai dah tuh. Ajan baru terus baru naik khotib. Udah baca bahasa Arab bacanya 2 menit cukup. Tuh gitu caranya nih kalau pengen dirubah sih bisa sebenarnya. Begitu modelnya. Kalau pengen pada sah semua. Makanya alhamdulillah saya mah kagak pernah ketinggalan tuh zuhur. Makanya setiap habis sholat zuhur, sholat Jumat selesai, sholat zuhur saya mah. Kenapa? Itu ngeri yang begitu, apalagi khotib kalau udah marah-marah. Nah, kagak sah. Makanya jangan sembarangan jadi khotib, jangan nyeramain orang, jangan ngomelin orang, kagak sah. Ketahuan gitu. Hati-hati itu menyampaikan khotib itu, apalagi sampai nyinggung. Wah begini keras begini, jangan. Khotib bukan tempatnya. Kalau mau dakwah terserah tuh mau keras mau kayak apa.
sampaikan aja wasiat takwa itu. Sebenarnya ngajak ibadah sholat, nyuruh sholat, ya begitu aja udah cukup gitu. Makanya jangan panjang-panjang, 5 menit udah gitu. Ketiduran ya. Tuh begitu tuh masalah sholat Jumat tuh. Makanya kalau kita bisa kayak begitu mah ya Cepet sholatnya. ketua DKM bisa. Kata DKM Nggak bisa dirubah kita. Makanya buat menjaga takut itu sholat Jumat kita kagak sah, sholat zuhur kitanya begitu aja. Menjaga ya. Makanya kalau emang ahli-ahli ibadah semua itu di situ, wah yang udah pada fase semua, wah yang tukang ini habis Quran dari anu ada 40 orang, udah nggak usah wajib sholat johor lagi kita, justru malah haram. Tuh begitu tuh. Makanya dites-tesin besok tuh. Aduh. Jaga pintu ya. bagaimana ketua? Yang bagus lah. Dan insya Allah sampai ke bab Jumat nanti insya Allah. Bab sholat Jumat, rukun Jumat ada ntar. Itu belum sampai belum. Bang Buat gimana? Gua nungguin pertanyaan ini. Kalau nanya jangan ke samping kong, ke depan. Bro, mau nanya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sholat Id dan Idul Adha. Udah jauh. Takbirannya banyak itu. Yang pertama takbir itu bacanya yang 1 sampai keduanya sama semua nggak gitu maksudnya? Beda. Takbir itu. Oh. Ya. Takbir pertama sholat rakaat pertama 7 kali. Iya, bacaannya. Bacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Udah gitu aja terus-terusan. Nggak seperti yang. Agak baca juga nggak apa-apa. Nah, kan. Ya, itu. Wah, kita lagi. Kagak dibaca juga nggak apa-apa, sunnah. Iya, kadang-kadang gitu ya. Iya. Ikut tes ya gitu. Besok dites ya. Mungkin takbir juga dalam artiannya takbir 7 kali kagak wajib. Makanya kalau ada imam kelupaan, Allahu Akbar, kita menungguin dia Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai subhanallah, biarin ini udah diemin. Orang sunnah 7 kali takbir. Kelupaan misalkan, jangan lagi diulang-ulang. Pernah terjadi begitu dulu di Nurul Muklis katanya. Ribut katanya. Suruh ngulang lagi sebagian katanya. Ngapain ngulang-ulang, sah udah. Tuh begitu sholat Idul Fitri, Idul Adha begitu doang. Sholat sendiri di rumah juga boleh, sunnah berjamaah begitu. Sholat Idul Adha, Idul Fitri sunnah berjamaah, terawih sunnah berjamaah. Tuh. Bang di rumah nggak ada khatibnya tak? Kagak apa-apa. Sebab khatib tidak menjadikan sah tidaknya itu sholat kecuali Jumat. Kalau Jumat wajib harus pakai khutbah khatib. Kagak sah kita sholat Jumat sendirian di rumah. Tuh begitu bedanya. Makanya kalau Idul Adha, Idul Fitri itu nggak pakai khutbah pun nggak apa-apa. Sebab kita di awal sholat dulu baru khutbah, sunnah ngedengerin khutbah kagak wajib. Makanya habis sholat pada pulang aja kalau khutibnya panjang-panjang. Sayang guru bayarin. Ya udah asal sholat kita. Ngapain? Tuh, makanya bilangin khotib kalau udah khutbah gitu jangan panjang-panjang. Kadang-kadang orang pada mau pulang Idul Fitri bingung, udah lama banget udah gelisah. Pulang udah pulang. Tinggal aja biarin ceramah sendirian. Orang udah asal sholat kita udah asal kecuali Jumat. Awas. Asik kan ada. Jauh ya? Iya jauh-jauh ceramah nih. Cuma 5 menit ya. Toleransi dia. Toleransi. Ini mah hukum, cerita hukum itu bukan masalah anuan. Nggak apa-apa, boleh hukumnya kita habis sholat Idul Fitri berjamaah terus pulang kagak ngapa-ngapa. Gitu. Kalau pengen dapat sunnahnya ngikutin. Sunnahnya apa? Dapat dari saya. Kata guru saya. Lagi lempeng nih. Makanya kalau pada kesiangan misalkan tuh habis begadang Idul Adha jagain
main kambing. Kesiangan gila sholat Idul Adha. Yesus sholat di rumah 2 rakaat. Lima kagak. Mentang-mentang ketinggalan udah. Ada sholat. Pernah saya dulu begitu pas udah ketinggalan, astagfirullahaladzim. Wah, udah sholat 2 rakaat di rumah, sholat Idul Adha. Gitu. Alasan begitu, kadang-kadang orang ngantuk nungguin kambing. Soalnya ada hak kagak, kambing ditungguin. Turun, jam gitu turun. Kan lu jualan doang. Enggak ada. Tahun sekali. Ada lagi. Bang Caur biasanya ada Bang Caur. Cici baik. Bini nih bini. Belum jam 10. Satu lagi. Asik. Nambah jadi nambah sih. Sampai jam 2 nih batasnya ini. Gua aja sendiri ngaji. Ceramah sendiri lu jadi. Oke, Idul Adha. Roti dulu. Udah cukup. Cukup. Nah, alhamdulillah. Nah, kita cukupkan dulu untuk pembahasan daripada 2 kitab fikih kita ini. Mudah-mudahan apa telah sama-sama kita kaji, kita bahas ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa ra'iha wa adabi wa sibaya wa nuril absari wa niyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wal awaiha wa abiyadil awdani wal simaya wa nuril absari wa niyatiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa abiyadil awdani wa sibaya wa nuril absari wa niyatiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi abunal kafi wa sadanal kafi wa dalalal kafi likulil kafi kafanal kafi wa li'al kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi wa sadanal kafi wa dalalal kafi likulil kafi kafanal kafi wa li'al kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi wa sadanal kafi wa dalalal kafi likulil kafi kafanal kafi wa li'al kafi alhamdulillah.
Rasulullah